A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jal kat a'tana ni'matan kathiratan hatta nastami'a an nadrusa bil YouTube fi hadhihi al-maddah turuq ta'lim al-lughatul arabiyyah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kat hamalna minat dhulumati ila nur wa al-mukarram Ustaz Samsuar Ar-Rani al-Majistir al-muhadir fi hadhihi al-maddah wa kullu jami'at wa qism al-lughatul arabiyyah. Ismi Maisarah uridu an ishrah lakum fi hadhihi al-makalah في مكالتي بالموضوع تعليم مفردات في طريقة سياق وغير السياق. نبدأ بالمفردات. نحن يمكن لا فرق. نحن نعرف المفردات في كل لغة كاللغة العربية واللغة الإنجليزية. نحن يجب أن نعرف المفردات. لماذا؟ لأن هذا مهم جدا. مفردات هي مجموعة من كلمات أو من كلمة نحن يجب نعرف المفردات. وهذه المقالة أنا أبحث ما هو مقصود بتعليم المفردات وما هي مبادئ داخليات اختيار المفردات، ما هو الغرض من تعليم المفردات، كيف هي طريقة تعليم المفردات، السياق وغير السياق. في باب الأول أريد أن أشرح لكم المقصود بتعليم المفردات. المفردات هي أحد عناصر اللغة التي يجب أن يمتلكها متعلمان اللغات الأجنبية بما في ذلك العربية. للمفردات هي مجموعة من كلمات التي باللغة الكلمة بالمفردات، وهي لا يمكن إنكارا أن المفردات هي أداة مهمة في تعليم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu maksud dari mufradat. Jadi pengertian mufradat yaitu kosakata atau dalam bahasa Inggris itu juga disebut dengan vocabulary, yaitu salah satu unsur bahasa yang sangat penting sebagai pembendaharaan dalam kita mengucapkan kalimat atau mengungkapkan sebuah ungkapan dengan bahasa-bahasa asing yang berfungsi untuk menjadikan ungkapan atau wacana. Misalnya kosakata itu seperti hal-hal kecil yang akan dirangkai menjadi sebuah kalimat. Namun demikian mufradat itu agar siswi atau murid bisa ataupun orang umumnya bisa dalam mengucapkan kata-kata asing, maka dia itu harus minimal menghafal dan terbiasa mendengar, maka ia akan paham apa itu mufradat atau kosakata yang diucapkan yang bahasanya berbeda dengan bahasa ibu seperti itu. Jadi disitulah pengertian mufradat. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada vocabulary dan dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang mengandung makna seperti itu. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan ba'da dzalik uridu an isyrah lakum al-mubadi'ud dakhiliyatil ikhtiral mufradat. Yumkin hadha kathirun bil mubadi bal aktub fi maqalati sab'ah wahum at-tawatiru at-tawzi'u al-mutahiyyatu al-fatu al-shumul al-ahmiyatu al-urubah.
Jadi yang kedua yaitu prinsip tentang menjadi pemilihan mufradat. Ada prinsip-prinsip dasar. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian mufradat, maka harus ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu frekuen. Kata itu yang disebutkan oleh Rushdi Ahmad Tu'aimah, menyebut ada tujuan prinsip pemilihan mufradat. Di antaranya yang pertama frekuen atau at-tawatir, yang berfungsi punya sering atau banyak diprioritaskan untuk diajarkan daripada digunakan. Misalnya nahar. Nahar itu kan sungai. Jadi diutamakan itu seperti dalam ilmu Al-Quran ataupun dalam ilmu bahasa Arab, itu nahar itu menjadi sebuah ungkapan yang sering kita dengar, seperti jamaknya itu anhar. Dan juga ada arti dari nahar, dari sungai itu sendiri, ada tar'atun yang sama-sama memiliki arti sungai. Karena keduanya jarang digunakan, karena yang kedua itu jarang digunakan, maka digunakan yang nahar. Yang pertama anhar. Dan yang kedua ada prinsip lagi range dalam bahasa Inggris atau tawzu', yaitu maksudnya kata-kata yang digunakan oleh banyak negara Arab. Jadi negara Arab itu menjadi sebuah bahasa umum yang diperoleh. Sandar acuannya itu ada pada Mu'jam Ar-Rasyid Al-Lughawi Atif Al-Arabi yang disusun oleh ISESPU. Jadi itu sudah umumnya, misalnya di Indonesia bahasanya Sanskerta ataupun bahasa Indonesia Raya. Jadi kalau di Arab itu juga ada bahasa yang memang digunakan oleh Jazirah Arab. Yang ketiga ada prinsip lagi ketersediaan. Al-mutahiyyatu, maksud dari ketersediaan adalah kata-kata yang dikuasai oleh seorang. Ketika hendak digunakan lebih utamakan daripada kata-kata yang tidak diketahui. Misalnya kata-kata jalasa itu hampir semua orang tahu. Ijlis, misalnya ada kata-kata perintah jalasa, yajlisu, orang langsung paham ketika dia berdiri, dia dipersilahkan duduk ijlisa seperti itu. Tapi kalau kaada itu sangat jarang. Mungkin hanya bagi orang-orang yang mengerti, tapi tidak langsung connect paham gitu. Kalau kaada itu adalah maksud persamaan dari jalasa. Dan yang keempat yaitu ada alifatu, maksud dari yaitu familiar. Familiar itu kata-kata yang sering digunakan, didengar dan lebih diprioritaskan pembelajarannya daripada kata-kata yang jarang. Ya seperti itu. Ataupun langka. Kata-kata yang langka kan jarang orang mendengarkan sehingga tidak banyak diketahui, tapi mempunyai arti yang sama seperti itu. Dengan seperti syamsun matahari, hampir semua orang itu sudah familiar bagi orang non Arab maupun orang Arab. Tapi kata-kata zakaun itu juga matahari, tapi memang belum familiar bagi orang non Arab. Yang kelima ada ketercakapan, yaitu syamul. Maksud dari arti ketercakapan adalah suatu kata yang pengertiannya itu mencakup banyak hal, seperti lebih diprioritaskan daripada kata yang hanya digunakan dalam satu bidang saja. Misalnya kan baitun, manzil, itu kata-kata bait jelas lebih komprehensif daripada kata manzil. Bait itu lebih banyak maknanya, lebih lengkap. Misalnya rabbatul bait, ibu rumah tangga, ataupun banyak dikatakannya yang digunakan dikaitkan, misalnya seperti ada Baitul Maqdis, bisa digunakan dengan Baitul misalnya Baitul Khair, Baitul Ma'mur, seperti itu. Sedangkan manzil itu hanya khusus seperti itu, tidak mencakup semuanya. Yang keenam itu ada kepentingan, yaitu alhamiyah, itu maksud dari kepentingan yaitu kata yang sedang diperlukan dan dianggap penting untuk diketahui dan digunakan, itu lebih diprioritaskan. Jadi prinsipnya itu kata-kata yang lebih penting itu lebih harus diprioritaskan bagi kita seorang guru untuk mengajar anak-anak itu, karena mereka lebih mudah, lebih penting. Misalnya kata-kata dari mulai dia bangun tidur sehingga dia tidur kembali, ataupun kata-kata ataupun mufradat yang memang berada di samping atau di sekitar, misalnya di kelas, di maskan, di asrama, ataupun di sekolah, seperti itu. Dan lagi yang ketujuh, ada prinsip kearaban. Maksud dari kearaban adalah kata yang berasal dari Arab itu sendiri. Seperti kita belajar misalnya di ma'had ataupun di madrasah, itu dengan bahasa Arab yang memang bahasa Arab asli, bahasa Arab fursah, bukan bahasa Arab
Ajam ataupun bahasa Mesir seperti itu, yang bahasanya itu sudah tidak formal lagi ataupun tidak baku. Jika bahasa Indonesia itu disebut dengan bahasa baku seperti itu. Jadi harus ada kearabannya, itu harus memiliki prinsip kearaban ketika kita memahami dan menghafal mufradat dan mengungkapkannya, ta'biratnya. Seperti al-jawal, al-hasub, al-mazaya, seperti itu harus lebih diprioritaskan daripada kata-kata mobile. Mobile itu bahasa zaman sekarang modern, ataupun komputer seperti itu. Dan lagi setelah ada kita mengetahui prinsip-prinsipnya, lalu ada ghardu min ta'limil mufradat. Yajibu aidan ay yakuna ta'limul mufradat mawjihan. Nahu lughatul arabiyyah wadhifatun nafsiha كوسالية لفهم والتواصل سواء في سياق المهارة السبيلة استماع القراءة ومهارة النشاء تحديث الكتابة. واحد إدخال المفردات جديدة وثاني تدريب للطلاب وثالث فهم معنى المفردات الدلالة والمجموعية وأربع قادرة على استخدام المفردات في التعبيرات الشفوي والكتابية. نحن نستطيع بالمفردات نكتب الكلمة أو نعبر بالكلمة لأن في ذهني أو في نفسي يوجد المفردات. Jadi ada dasar-dasar itu yang merangkum beberapa tujuan pembelajaran mufradat. Di antaranya yaitu memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui bacaan misalnya ataupun pendengaran. Misalnya ketika kita itu ada pelajaran istima atau qiraah, kita itu mendapatkan kosakata baru yang akan kita gunakan untuk mengungkapkan ungkapan baru pula. Yang kedua, tujuannya yaitu melatih siswa untuk mendapatkan melafalkan kosakata dengan baik dan benar. Karena pelafalan yang baik mengantarkan kepada kemahiran berbicara, membaca dengan baik dan benar. Ketika sudah tahu mufradat, maka dia sudah paham dan bisa mengungkapkan dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami makna kosakata. Jadi ketika memahami makna kosakata itu ada denotatif, ada leksikal, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Ada konotatif dan denotatif itu seperti dalam bahasa Indonesia itu seperti makna yang bukan sebenarnya, yaitu kalau dalam bahasa Arab itu disebut majaz ataupun bayan. Itu ada ungkapan-ungkapan yang tidak seperti makna aslinya. Misalnya syamsun itu makna aslinya adalah matahari. Namun ketika kita berikan makna yang bukan sebenarnya, maka matahari itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi. Anta syamsun, anta badrun, seperti itu. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Lalu yang keempat, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat atau kosakata tersebut dengan berekspresi lisan maupun tulisan. Dengan lisan itu misalnya mengungkapkan, berbicara, ataupun dengan mengarang sesuai dengan konteks yang benar. Nahnu nastati' aktub bil lughatul arabiyyah jaydan binahu sharaf. Jadi kita tahu beberapa tujuan mencerminkan integrasi kompetensi kognitif. Ada kita mengenal, mengetahui dan menyebutkan. Lalu afektif itu mengapresiasikan dan ada manfaatnya seperti itu. Dan melafalkan menggunakan dari mufradat tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tariqatu ta'lim mufradat as-sayaq wa ghairu sayaq. Yang ini penting. Yajibu an takuna ihda amaliyat ta'lim al-lughatul arabiyyah mawjihatin nahu tatwir al-mufradat. Tamyih al-mufradat bihaitsu yakunu lidayya li talibal al-mufradat. بحيث نشأ والديهم الشجاعة للتواصل صفيحا أو كتابا. هناك طريقة نستخدمان عادة في تعليم المفردات وخاصة في توضيح معنى المفردات وهما طريقة السياق وطريقة غير السياق. طريقة السياق هي طريقة تهدف إلى شرح معنى المفردات من خلال وضع السياق لكلمات في بنين الجملة.
والافتراس هو أن الكلمة في اللغة العربية لها معاني كثيرة في بعض الأحيان وغير سياق كذلك أيضا bal kebalikannya. Salah satu proses pembelajaran bahasa Arab yang harus dilakukan yaitu kosakata agar siswa atau mahasiswa memiliki pembendaharaan atau modal ketika yang memadai ketika mengungkapkan, ketika berbicara, ketika belajar untuk berkomunikasi lisan maupun tulisan. Lalu kelemahan siswa pada umumnya itu kenapa? Mungkin dia bisa memahami bahasa Arab tetapi kekurangannya yaitu tidak bisa mengungkapkan karena kekurangan kosakata seperti itu. Jadi jarang diekspresikan karena tidak tahu, tidak langsung keluar apa itu yang harus dikatakan mufradatnya. Misalnya kita ingin mengungkapkan hal kecil, kita melihat kelas, kita tidak terbayang kalau kelas itu faslun, lalu tidak menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya di asrama ataupun di dapur ataupun di rumah dengan kata-kata misalnya as-sa'ah, al-jawal, al-sayyarah, al-jawalah seperti itu. Dan itu harus sering diungkapkan, sering-sering didengar agar siswa atau mahasiswa itu bisa mengungkapkan aina sayyarah, ana adhabu ila al-madrasah bis-sayyarah, seperti itu minimal. Dan jika ingin kita ungkapkan minimal kita harus paham dengan apa makna dari mufradat tersebut, dan kita harus punya juga seperti modal buku yaitu seperti Baina Yadaik, itu sangat bagus. Jadi di situ sudah ada ungkapan-ungkapan yang juga mengandung mufradat. Misalnya aina tadhhabina ya Umar, misalnya. Ana jau'anu jiddan. Jau'an itu adalah kata-kata lapar, lalu ditambahkan dengan sekali misalnya. Ma hadha, misalnya, dengan sering mengungkapkan sehari-hari. Ada dua metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu yang memperjelas makna kosakata, yaitu metode sayak, yaitu konstektual, tarikatus sayak, dan metode non konstektual, tarikatu wairu sayak. Metode kontekstual merupakan satu metode yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna kosakata melalui kontekstualisasi kata dalam struktur kalimat. Jadi ada dalam kalimat yang lengkap dan terstruktur. Sedangkan ghairu sayak hanya mufradatnya saja, misalnya seperti jalasa ya jelisu, ataupun masjid, musalla, maskan, dan misalnya mat'am atau matbakh. Jadi ketika kita ada secara konstektual, secara lengkap dan kalimat, maka kita bisa mengungkapkan ana adhabu ilal mat'am li akhudh as-samak wa ruz, misalnya. Ataupun mufradat yang mudah, aina al-qalami, aina kitabi, misalnya. Ataupun ya ummi, uridu an adhhaba ila as-suq misalnya uridu an adhhab ila as-suq ma'a abi atau ummi. Ataupun kata-kata yang memang fil fasli kathirun jiddan min sahibati, ataupun yang sering-sering yang mudah-mudah seperti itu. Astaiqidu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil masjid. Lalu misalnya ada juga makna kata itu harus diletakkan dalam suatu kalimat yang konstektual secara benar. Misalnya ada kata fatahah ataupun jalasa. Fatahah itu adalah kata-kata makna itu membuka secara fisik mata. Tapi dapat juga makna konotasi, makna bukan banyak, seperti makna mendirikan, memperoleh kemenangan, fatahallah, memudar, dan sebagainya. Seperti dalam surah Al-Quran itu kan banyak, surah Al-Fat, surah An-Nars, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi fatahallahu alaika, telah membuka oleh Allah akan ke atas mereka, seperti itu. Jadi fatahah itu bukan telah memenangkan, bukan hanya satu makna fatahah Zaidul bab, bukan hanya telah membuka oleh fatahal Umar bab,
telah membuka telah membuka oleh Umar akan pintu. Tapi boleh juga fatahallahu alaika, telah memenangkan oleh Allah atas mereka. Sedangkan pemberian non kontekstual itulah sebaliknya, untuk menjelaskan makna kosakata yang tidak terstruktur dalam sebuah kalimat. Adapun prosedur yang dapat ditempuh oleh guru dalam menjelaskan mufradat, makna mufradat li talibil fi ma'had atau fi madrasah atau fil akhar, al-wahid menunjukkan atau memperlihatkan. Jadi ketika kita ingin mengajar itu, guru itu harus menunjuk atau memperlihatkan pada benda, misalnya hadza sabburah, misalnya hadzal Quran, hadzal hatif, hadza kalamun, misalnya seperti itu. Langsung hadza kursiyun, hadhihi sabburatun, seperti dan kita juga harus benar dalam mengungkapkan misalnya muannas dan mudzakarnya. Maaf tadi saya salah menyebutkan, misalnya sabburah itu harus dengan hadhihi, lalu kitab harus dengan hadza kitab, wa hadza kalamun misalnya. Langsung kita menunjuk jika guru ingin siswanya itu langsung mengingat. Dan dihadirkan dengan mengagak sepertikan kursiyun. Jika benarnya tidak ada, mungkin bisa digambarkan seperti itu. Membuat sketsa, ilustrasi, itu salah satu agar murid itu bisa dapat mengingat dan menghafal mufradat. Yang kedua, dramatisasi. Jadi ada dalam hal guru memperagakan keterangan itu juga ada seperti membuka pintu. Guru langsung membuka ataupun membuka Quran, lalu membuka buku, menulis. Guru harus langsung mempraktekkan, yaitu dramatisasi juga. Yang ketiga yaitu bermain peranan. Al-la'ab daru. Dalam ini guru mempermainkan sesuai dengan kosakata yang diajarkan. Misalnya memerankan orang sakit yang sedang sakit. Kaifa haluki, ana maridah. Jadi dia sakit, seperti itu. Jadi ana maridah. Menyebut antonim ataupun bukan menyebutkan antonim dalam ini ketika guru menjelaskan, misalnya kata-kata sakhan bisa menyebutkan lawan katanya seperti baridun, sakhanun, misalnya panas dengan dingin, lailun, naharun, misalnya siang dan malam, misalnya dhulumatun, wa misalnya mudzakkar muannas, an-nisa rajulun, seperti itu. Lalu guru menyebutkan dengan sinonim, itu sebaliknya. Lalu memberikan asosiasi makna ketika hendak menjelaskan, itu makna guru memberikan asosiasi dengan menyebutkan kata-kata seperti alif, misalnya wow, ataupun zaujah, zauji, seperti permainan yang sering digunakan juga dalam zaman modern ini, seperti tebak-tebak kata, seperti itu. Lalu guru menyebutkan ciri-cirinya dan murid langsung mengingat apa yang telah pernah dicatat atau diajarkan oleh gurunya. Lalu menyebutkan akar. Ketika guru ingin menjelaskan akar kata itu, guru harus menunjukkan akar kata dan dari versi kata tersebut, seperti maktubun, katibun, kataba, misal kata baik tabu. Lalu guru menyebutkan sedang menulis, berarti yaktubu. Jadi itu adalah cara-caranya. Masih ada nomor 8, menjelaskan kata melalui definisi atau ciri. Seperti guru memahamkan makna masjid, misalnya ciri-cirinya kabir, wa al-makan lis-shalah, seperti itu. Itu nanti murid bisa menebak dan mengingat. Lalu meminta siswa membaca berulang kali. Itu boleh juga cara guru untuk mengingatkan muridnya agar bisa menguasai mufradat, mengulang-ulang sering-sering. Dan yang selanjutnya membuka dan mencari di kamus. Itu pernah kami praktikkan selaku mahasiswa, diperintahkan oleh dosen ketika kami belajar di semester 2 dan semester 1, yaitu dengan mata kuliah al-mufrad wa ta'birat. Kita ketika membuka kamus maka akan nampak semua mufradat yang belum kita pahami, maka nampak lagi di bawah-bawahnya akan berjumpa dengan mufradat yang lain yang tidak kita cari. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menerjemah langsung dalam bahasa ibu. Penerjemah langsung ke dalam bahasa ibu. Misalnya bahasa aslinya
lalu membuka kamus, menerjemahkan dari sebuah teks dengan cara membuka kamus, lalu kita memahami, mengingat, lalu kita paham cara menyambungkan kata. Hal ini guru diharapkan tidak memanjakan siswa dengan cara terakhir ini karena bisa berdampak negatif. Bisa juga sih menerjemahkan langsung misalnya guru jalan pintasnya langsung guru yang menerjemah, kecuali misalnya murid yang menerjemah itu baru dibantu dan bimbing oleh guru agar murid itu tidak malas. Syukran kathiran ala ihtimamikum, afwan ala al-khata'i, yumkin hadha faqat minni الشرح بالتعليم المفردات. شكرا كثيرا. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.